There is nothing a father wouldn't do for his son. Cerita diawali dengan kejadian 10 tahun yang lalu ketika seorang anak bernama Dante Reyes mendapatkan mandat dari ayahnya yang merupakan seorang mafia Brazil untuk menjaga uangnya dari seorang pencuri yang tiada lain adalah komplotan Dominic Toretto. Namun alih-alih menghabisi komplotan musuhnya, si ayah lebih memilih agar Dante membuat mereka menderita. For suffering is owed, never accept death as payment. Make Toretto suffer. Dante dan ayahnya yang bermarkas di kantor polisi militer Rio de Janeiro langsung mendapat kunjungan dari seorang yang tidak ingin mereka temui, di mana Dom datang bersama Brian ke lokasi berangkas keluarga Dante dengan pasukan Dom yang menjadi pengalih perhatiannya. Dengan penuh amarah, Dante segera mengejar Dom dan Brian yang membawa berangkas keluarganya ke jalan raya, di mana dia dan ayahnya malah tersekem ketika Dom nekat melakukan aksi gilanya agar Brian bisa meloloskan diri. Kembali ke masa kini, terlihat Dom sedang mengajari anaknya bernama Little Brian untuk melakukan drifting karena memang itulah hiburan sekaligus kebiasaan lama yang sudah menjadi adat istiadat di keluarganya. You're not afraid of anything. Dan inilah anggota keluarga Dom yang tidak sedarah, tapi masih bersama dalam waktu yang cukup lama. Ada Roman sang pemimpin, Han si kalem, Tej dan Ramsi sang ahli IT, Mia sang adik, dan yang terakhir adalah Letty, orang yang sangat Dom cintai sebagai pendamping hidupnya. Berdasarkan tradisi keluarga, di setiap mereka berkumpul, pasti diadakan makan bersama yang dibarengi doa untuk kebersamaan dan keselamatan mereka, di mana doa tersebut dipimpin oleh ketua kelompok yang tiada lain adalah Ibu Dom itu sendiri. Selesai makan, mereka mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti Tej, Ramsi, dan Han yang menggoda Roman atas jiwa kepemimpinannya yang luar biasa yang akan dia tunjukkan ketika menjalani misi di Roma beberapa hari lagi. Selanjutnya, Han pergi menemui Dom untuk sedikit bercerita tentang kejadian di masa lalu, yang hal itu tentu membuat mereka berdua mulai bernostalgia akan masa-masa indah yang sudah mereka lewati bersama-sama. Malam harinya ketika Brian kecil sudah tertidur, Dom mendengar suara seorang dari luar rumah yang ternyata orang itu adalah musuh Dom yang sudah membunuh mantannya bernama Chipper. Dengan kondisi babak belur, dia meminta izin untuk masuk ke dalam rumah meski sadar tidak akan disambut baik oleh musuhnya itu. I'm as surprised as you are. I've imagined killing you 1,000 times. Setelah memasuki rumah, Chipper bercerita jika malam ini dia baru saja bertemu dengan seorang manusia, jelmaan iblis bernama Dante yang memaksa masuk ke dalam markasnya, mengajak Chipper untuk bekerja sama membunuh Dom dengan teknologinya. Di mana Dante yang tahu jika Chipper akan menolak, datang dengan penuh persiapan, menyekap setiap keluarga dari bawahan Chipper, membuat para anak buah yang tidak ingin kehilangan keluarganya pun langsung tunduk kepada Dante agar keluarganya bisa selamat sehingga... Sides are being chosen. Dia bernama Little Nobody, kedatangannya ke rumah Dom untuk melaporkan hasil investigasinya di markas Chipper yang memang benar apa yang Chipper katakan, karena menurut Little Nobody, markasnya dipenuhi bekas pertarungan berikut dengan peralatannya yang juga hilang akibat dicuri oleh si Dante. Di sana, Letty juga menanyakan terkait misi yang diberikan oleh Little Nobody kepada Roman CS di Roma, di mana Little Nobody tidak pernah mengeluarkan perintah apapun sehingga sudah dipastikan jika hal itu merupakan sebuah jebakan yang sengaja ditujukan untuk memecah keluarga Dominic. It's a setup. Di Roma sendiri, terlihat Tej dan Ramsi tengah mengintai lalu lintas jalan, sedangkan Han dan Roman sedang mengikuti sebuah konvoi mobil truk lapis baja yang akan mereka bajak.
Sementara itu, Letty, Dom, dan Little Nobody yang juga sudah sampai langsung mencari keberadaan rekan-rekannya. Mereka berharap jika Roman CS masih belum bergerak, karena jika sudah, maka keadaannya akan semakin rumit di mana kelompoknya yang tidak bisa dihubungi membuat Letty CS merasa resah karena harus mengelilingi kota untuk mencari mereka. Keep searching, they're close. All right, everybody, showtime. Dengan kemampuan dan jam terbangnya, mereka dengan mudah berhasil mengamankan truk itu dengan mudah, di mana Tej dan Ramsey langsung menguasai mobil dengan mengeluarkan pengemudi dan kondukturnya, yang tanpa mereka sadar, rupanya hal itu sudah diatur oleh seseorang. Dan tebak, siapakah orang yang sudah mengatur semua itu? We're locked inside. The truck's being steered remotely. Ya, rupanya hal itu sudah diatur oleh Dante yang sedari tadi mengamati mereka dari atas ketinggian, di mana Dante langsung memegang kendali mobil Roman dan menghancurkan sisa mobil yang mengikutinya. Berdasarkan laporan awal, mobil yang mereka bajak berisi sebuah chip yang dapat menyebabkan terjadinya perang dunia. Namun setelah diperiksa, rupanya mobil itu berisi sebuah bom raksasa yang dapat menghancurkan sisi kota. Oh shit, that's a big ass bomb. Melihat ledakan mobil, Dom dan Letty akhirnya sadar jika mereka sudah dekat dengan lokasi Roman CS, dan setelah mengetahui paket yang ada di dalam truk, Dom langsung berusaha menghentikan mobil itu, sehingga Dante yang tidak ingin usahanya sia-sia pun memilih untuk menggelindingkan bom dan meledakannya di tengah kota. The truck's about to go over there. Polisi yang tidak tahu apa-apa langsung bergerak untuk menghentikan pergerakan Dom CS yang diyakini adalah komplotan teroris. Sedangkan Dante sendiri kini ikut andil turun ke jalan untuk melihat aksi Dom CS yang luar biasa sekaligus menghancurkan satu persatu kelompoknya. Bom yang awalnya sudah berhasil Dom hentikan kini kembali melaju dengan cepat ke pusat kota akibat tertabrak mobil si Little Nobody, sehingga Dom langsung bergegas mengikutinya kembali dan berniat untuk menggiringnya ke sungai demi memperkecil efek ledakan yang ditimbulkan bom tersebut. Kejar-kejaran masih berlangsung antara Letty dengan Dante, di mana pengejaran itu harus berakhir dengan cepat karena polisi sudah mengepung lokasi area mereka. Selain harus menghentikan bom, Dominic juga harus meloloskan diri dari kejaran polisi yang makin kesini makin menghalanginya. Apalagi Dante yang sudah mengaktifkan bomnya yang membuat Dom tak punya pilihan selain melakukan hal nekat seperti ini dan... Berita tentang kelompok Dominic yang dianggap teroris sudah menyebar luas di seluruh dunia. Apalagi yang ikut menyebarluaskan berita itu adalah anak buah dari organisasi Mr. Nobody, yang notabene adalah mitra kerja Dominic, yang ternyata setelah Mr. Nobody hilang, organisasinya dipegang oleh anak buah seniornya bernama Aimes, yang memang sejak dulu sangat ingin menghancurkan keluarga Toretto. Honestly, I don't know what to call you. Little Miss Nobody. Anak Mr. Nobody yang bernama Tess juga tidak bisa menghentikan Aimes untuk berhenti dengan ambisinya menghancurkan Toretto. Bahkan Aimes sampai mengambil voting dari para petinggi terkait apakah mereka akan memburu Dominic atau tidak. That's bullshit and you know it. Careful now. You're talking to the new boss. Ketika sedang memandangi keindahan kota Vatikan, datanglah ibu dari Deckard Shaw yang memberitahu jika keluarga Dominic saat ini sedang bersembunyi di tempat aman, kecuali Letty karena sudah ditangkap oleh agensi yang dipimpin oleh anak buah Mr. Nobody, yang ternyata saat ini mereka akan mulai diburu oleh pemimpin agensi yang baru dengan alasan jika keluarga Dominic sudah mulai menjadi ancaman yang serius. And you've just shot to number 1 on the world's most wanted list. Mendengar pernyataan dari si ibu terkait keterlibatan agensi membuat Dom sedikit terluka. Ia meminta bantuannya untuk menyampaikan pesan kepada Mr. Nobody untuk menemuinya di sebuah kedai tempat biasa mereka bertemu. Tell him I'm ready to have that belt and he'll know where to go.
Sementara itu, Aimes kembali melanjutkan aksinya dengan menyuruh anak buahnya untuk menanggap keluarga Dominic yang tersisa, di mana mereka harus terjun ke lapangan secara langsung karena teknologi mereka yang bernama Mata Tuhan ciptaan Ramsey sudah dicuri oleh Tess ketika kemarin dia berkunjung ke markas agensi. Dengan cepat, pihak agensi sudah mulai mengepung rumah keluarga Dominic yang hal itu terbukti ketika Mia dan Little Brian sedang bermain game di rumah. Tiba-tiba di tengah ketegangan itu, Mia mendapat bala bantuan dari kakaknya yang tiada lain adalah Jacob, di mana dia datang ke rumah untuk menjemput Little Brian dan membawanya ke suatu tempat. Lebih tepatnya, sebuah markas rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga mereka sendiri. Are you okay? Suatu hari, Tess pergi ke sebuah bar untuk mencari seseorang yang karena terlihat seperti pemula, maka para pengunjung bar yang notabene adalah preman semua pun langsung berdiri menghampiri Tess dan Stronza. ya, rupanya Dominic lah yang Tess cari, dan tanpa basa-basi atau saling memperkenalkan diri, mereka langsung terlihat akrab dan mulai membahas tentang apa yang akan agensi lakukan ke depannya. Your dad kept the agency in mind. Now it feels like all the angles have been cut. Tess bercerita jika saat ini agensi dipimpin oleh seorang pria bernama Aimes. Ia tengah memburu keluarga Dom habis-habisan dengan alasan yang sebenarnya tidak jelas. Dan untuk mengulur waktunya, Tess juga menunjukkan jika dia saat ini memiliki teknologi mata Tuhan, sehingga Dom akan memiliki banyak waktu untuk setidaknya bersembunyi atau menyembunyikan keluarganya dari kejaran Aimes. I pulled a screen grab off traffic cam that they missed. Selain bercerita tentang agensi, Tess juga menyebutkan tentang satu sosok musuh yang mungkin tidak akan Dom sadari bernama Dante Reyes, yang hal itu merupakan sebuah dendam dari kejadian 10 tahun yang lalu pasca keluarga Dominic mencuri berangkas keluarga Reyes di rumahnya sendiri. So you're gonna have to get me the real. Selanjutnya, Tess pergi ke lokasi rahasia agensi tempat di mana Letty ditahan. Dia yang tidak ingin bertele-tele pun segera tanpa berkenalan langsung memberitahu Letty jika saat ini Dom sedang menunggunya dan meminta maaf jika cara untuk mengeluarkannya akan sedikit menimbulkan rasa sakit. I'm gonna get you out of here, but it's gonna take some time. I like it already. Dom sendiri pergi ke Brazil untuk menemui salah satu sahabatnya pemilik area balapan liar, yang pada kesempatan itu datanglah seorang wanita bernama Isabel yang mengajak Dom untuk balapan, disusul dengan kedatangan sosok Dante yang langsung membuat suasana menjadi sangat tidak enak. Hampir saja terjadi peperangan antara kubu Dominic dengan kubu Dante, yang prahara itu tentu tidak akan bisa terelakkan karena dua orang tersebut sudah mengetahui identitasnya masing-masing. Namun karena pertumpahan darah itu tidak baik, maka mereka berdua sepakat untuk mengakhiri semuanya dengan melakukan balapan. Let's race! Peserta balapan itu terdiri dari 4 orang, yaitu Dominic, sahabatnya, Isabel dan juga Dante, di mana sebelum balapan dimulai, Dante memberikan sedikit prakata kepada Dom terkait siapa orang yang nantinya akan dia pilih untuk diselamatkan, sehingga Dom yang mendengar hal itu mulai merasa bingung dengan apa yang sebenarnya akan terjadi dan di tengah balapan itulah, semua orang yang memang ingin menang mulai mengeluarkan kartu asnya masing-masing, di mana sahabat Tom yang terlebih dahulu mengeluarkan os, mobilnya langsung meledak, yang ternyata sudah dipasangi bom oleh Dante, sehingga Dom yang tidak ingin ada korban jiwa lagi pun mulai mendekati Isabel dan berusaha untuk membuang bom yang menempel di bagian bawah mobilnya. Sementara itu, Roman CS akhirnya berhasil melarikan diri sampai ke London lewat jalur laut. Mereka langsung masuk ke markas rahasia untuk mencari informasi terkait
apa yang sebenarnya terjadi. Namun baru saja membuka komputernya, Reggie dibuat terkejut tatkala baru menyadari jika pihak agensi Mr. Nobody telah menguras habis uang semua keluarga Dominic tanpa menyisakan sepeser pun dalam rekeningnya. Namun meski begitu, sebagai pemimpin, Roman telah melakukan persiapan dengan membawa uang cash yang selama ini selalu dia selipkan di balik pakaiannya. Hey, Roman, knock. Karena tidak memiliki perlengkapan, Ramsey yang tahu pasar gelap di sekitar lokasi mereka pun langsung menghampiri sahabatnya untuk berbelanja, di mana Roman yang merasa jika hanya dia sajalah orang yang memiliki uang mulai merasa adigung di hadapan rekan-rekannya sehingga Han yang paling dewasa malah terjebak dengan sebuah permen yang memiliki efek memabukkan, sedangkan Ramsey yang tidak peduli dengan dua sahabatnya yang sedang melakukan pertarungan pun tetap melanjutkan transaksi, di mana transaksi itu tidak berakhir baik karena usut punya usut, pemilik toko yang dia datangi rupanya merupakan salah satu orang yang ikut menyebarkan poster pencarian Roman CS. Ketika tersadar dari pingsannya, Letty sudah berada di tempat lain yang tidak ia kenali. Namun yang lebih mengejutkannya lagi adalah Chipper juga berada di sana dengan posisi hampir sama dengan Letty. Selesai berbelanja, Han yang sudah tersadar dari efek permen pun langsung membawa rekannya untuk menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah Deckard Shaw, di mana Han yang beranggapan bisa menanganinya pun menemui beliau seorang diri sehingga beruntung perkelahian kecil mereka terhenti akibat kedatangan tamu tak diundang yang pada akhirnya mereka mulai bekerja sama untuk mengalahkan para pengganggu yang ingin menangkap mereka berdua. Setelah menghabisi beberapa kompi pasukan yang menyerang mereka, Ramsey mulai menjelaskan situasinya kepada Deckard terkait mereka yang saat ini sedang diburu oleh seluruh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Karena usut punya usut, seluruh uang yang agensi ambil dari rekening keluarga Dominic langsung digunakan untuk menyewa seluruh pembunuh bayaran untuk memburu setiap anggota keluarga. Bahkan orang-orang yang pernah membantunya akan ikut diburunya juga. Dom sendiri rupanya pergi ke rumah Isabel yang ternyata Isabel ini adalah adik dari mantan Dom yang dibunuh oleh si Chipper beberapa tahun lalu. Sehingga terjawablah sudah alasan kenapa Dom memilih untuk menyelamatkan Isabel ketimbang temannya sendiri pada balapan kemarin malam. After his father died, he disappeared. Isabel yang tahu tentang apa yang Dominic hadapi langsung memperlihatkan sebuah berkas berisi informasi terkait siapa sebenarnya sosok Dante Reyes ini. Ia adalah seorang sosiopat akut yang terus saja keluar masuk penjara bahkan sampai rumah sakit jiwa. Dan setelah ayahnya mati, Dante dinyatakan menghilang berikut dengan seluruh aset kekayaan ayahnya yang juga habis tak tersisa. Namun meski begitu, ada satu lagi harta benda keluarga Reyes yang masih ada sampai saat ini, yaitu sebuah stasiun polisi yang sengaja dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. I'm demanding it. Di tengah perjalanan menuju penjara, Dom tampak tenang seperti sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Bahkan dia sempat menyarankan Aimes untuk berpegangan karena sebentar lagi akan ada kejutan untuk mereka yang tiba-tiba rupanya semua itu adalah ulah dari Dante dan kelompoknya. Ia langsung menembaki pihak agensi dan membawa Isabel sebagai sandera, berharap Dom bisa dikalahkan dengan mudah. Ketika sedang berada dalam ketidakberdayaan itulah, tiba-tiba saja helikopter datang dan langsung menembaki Dom CS sehingga di tempat lain, Jacob dan Little Brian akhirnya sampai di tempat tujuan, sebuah markas rahasia yang hanya dia dan Dominic sajalah yang tahu akan tempat tersebut. Namun baru saja beristirahat, tiba-tiba saja suara alarm berbunyi yang menandakan jika tempat persembunyian mereka sudah tidak aman lagi.
Dengan menggunakan mobil bersenjatakan meriam, Jacob berhasil menghancurkan beberapa mobil yang mengejarnya. Namun karena jumlah pengejar terlalu banyak, mereka harus tetap bergerak sampai benar-benar bisa lolos dari sana. Dom sendiri akhirnya sampai ke tempat di mana adik dan anaknya berada, yang seperti biasa bukan Dom namanya jika dia harus muncul dengan mobilnya menggunakan cara konvensional dan tepat ketika memasuki sebuah terowongan, pengisian peluru otomatis tiba-tiba saja mengalami kemacetan sehingga Little B yang ingin berguna pun memutuskan untuk memperbaikinya secara manual, yang meskipun berhasil melakukannya, ia tidak sadar jika Dante sudah berada di belakangnya. Jacob sendiri kembali mendapat masalah dengan mobilnya yang mengalami kebocoran bensin, sehingga untuk membantu kakaknya lepas dari pengejaran para pembunuh bayaran, Jacob sampai nekat melakukan hal ini. I'm gonna go clear the way. Tak berhenti di situ saja, Dom yang masih kesal dengan kelakuan Dante pun diberi tantangan baru, yaitu ditarik menggunakan 2 helikopter sehingga My turn. karena kepalang edan, Dominic langsung menghubungi Bi menggunakan walkie-talkie miliknya. Ia meminta agar Bi dapat merasakan mobil dengan hatinya serta percaya jika Dom akan menyelamatkannya dan berdasarkan arahan Aimes, Dom akhirnya lolos dari pengejaran lewat jalan bendungan yang tanpa dia sadari, ketika sampai di pertengahan jalan, rupanya ada 2 mobil Optimus dari 2 sisi berbeda, membuat Dom tak bisa melarikan diri dari sana. Bukan hanya itu saja kejutannya, karena ketika pesawat Roman CS datang untuk menjemput Dom di depan bendungan, tiba-tiba rupanya Aimes sengaja mengarahkan Dom agar melewati bendungan tersebut, yang ternyata selama ini dia memang bersekongkol dengan Dante untuk menghabisi Dom dan keluarganya. Dan tebak apa alasannya? You think everyone's gonna end up on your side? Kembali ke kejadian 10 tahun yang lalu, tepat ketika Dom mencuri berangkas milik keluarga Dante, rupanya Aimes merupakan salah satu orang kepercayaan ayah Dante, sehingga pantas jika saat ini dia memiliki misi yang sama dengan si Dante itu sendiri. Tanpa banyak bicara lantaran semua rahasianya sudah Dom ketahui, Dante dengan remote controlnya mulai menggerakkan 2 mobil Optimus untuk menubruk Dom dari 2 arah, di mana Dom yang masih tidak ingin menyerah pun memilih untuk menggunakan jalan lain dengan cara seperti ini. Di tempat lain, dalam sebuah operasi rahasia, salah satu prajurit berbadan besar bernama Hobbs mendapatkan sebuah pesan misterius terkait dirinya yang akan mulai diburu karena telah melakukan kesalahan di masa lalu. Lawman. Lying hard to find. Tamat, ending yang sangat membagongkan.